Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan penyakit zoonosis pes, yaitu yang akan disampaikan oleh yang pertama Mita Aulia Karunia Putri, Fatima Azahra Rumoroy, dan saya sendiri, Retno Widianingrum. Adapun yang akan kita bahas yaitu terkait dengan definisi pes, etiologi pes, epidemiologi pes, dan ada lagi nih teman-teman, ada cara penularan pes, begitu juga dengan pencegahan dengan One Health dan juga penerapan One Health di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, pes merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini bersifat zoonosis, yang artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Biasanya ditemukan pada mamalia kecil seperti tikus, serta kutu yang bersarang pada tubuh mereka. Gejala awalnya mirip dengan flu biasa, namun tanda utama yaitu demam yang muncul 2 hingga 6 hari setelah terinfeksi. Penyebab penyakit pes yaitu bakteri Yersinia pestis, yang mana bakteri ini mempertahankan keberadaannya dalam ekosistem melalui siklus yang melibatkan hewan pengerat sebagai inang utama dan kutu sebagai vektornya. Penyakit pes ini masih menjadi masalah di beberapa wilayah dunia, terutama di Afrika Tengah dan Selatan, seperti Republik Demokratik Kongo, Uganda, serta Madagaskar. Selain itu, wabah pes ini juga terjadi di wilayah Amerika dan Asia. Namun, resiko infeksi bagi pelancong sangat rendah karena penyebarannya hanya pada daerah tertentu. Dalam periode 2010 sampai 2015, menurut WHO, terdapat lebih dari 3.000 kasus pes yang dilaporkan di seluruh dunia, dengan tingkat kematian mencapai hampir 20%. Republik Demokratik Kongo, Peru, Madagaskar merupakan negara-negara yang epidemik utama, di mana wabah pes bubonik sering terjadi, yaitu terutama pada musim epidemi, yaitu bulan September hingga bulan April. Di negara Indonesia, meskipun kasus pes jarang terjadi, beberapa wilayah seperti Pasuruan, Jawa Timur masih memiliki potensi penyebaran. Hal ini menandakan pentingnya pemantauan dan pencegahan untuk mencegah penyakit ini muncul kembali. Penyakit pes terdiri dari 3 jenis utama yang dikategorikan berdasarkan area tubuh yang terinfeksi. Yang pertama ada pes bubonik. Ini merupakan jenis yang paling sering ditemukan dengan bakteri menyebar melalui sistem limfatik. Gejala khasnya adalah pembekakan kelenjar getah bening yang terlihat seperti benjolan besar, disertai gejala umum seperti demam, sakit kepala, dan lemas. Yang kedua, pes septicemic merupakan jenis bakteri yang menyebar ke darah, yang bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan di berbagai bagian tubuh dan perubahan warna kulit akibat kematian jaringan. Yang ketiga ada pes pneumonik. Ini adalah jenis yang paling mematikan karena menyerang paru-paru. Gejalanya mencakup batuk berdarah dan kesulitan bernafas. Ini bisa menyebar lebih cepat melalui dopet pernapasan sehingga memerlukan penanganan secepat mungkin. Selanjutnya, penularan ke manusia. Yang pertama adalah dengan gigitan pinjal merupakan cara penyebaran bakteri pes yang paling sering terjadi pada manusia. Jika terkena gigitan pinjal dapat memicu gejala ke arah bubonik yang paling umum di Indonesia. Kedua, kontak dengan cairan atau jaringan hewan terinfeksi, misalnya saat melakukan trapping untuk mengambil vektor yang tidak sengaja terpegang. Selanjutnya adalah droplet. Seseorang penderita pneumonia di daerah pandemi pes kemungkinan memiliki droplet batuk yang mengandung bakteri pes. Selanjutnya adalah penularan melalui percikan cairan paru-paru. Untuk jenis pes yang menyerang saluran pernapasan, yaitu pes paru-paru, penularannya bisa terjadi melalui percikan air liur atau dahak dari orang yang terinfeksi. Selanjutnya adalah penularan ke hewan. Yersinia pestis paling sering ditemukan pada tikus, tetapi kadang-kadang dalam hewan lain.
terdapat lebih dari 200 spesies yang dapat terserang oleh pes. Yersinia pestis awalnya menginfeksi dan menyebar ke hewan pengerat yang ada di rumah. Tikus merupakan reservoir dan pinjal merupakan vektor penularannya. Akan tetapi, bakteri ini juga dapat hidup di alam melalui hewan pengerat liar seperti anjing padang rumput, bajing tanah, tikus hutan, dan lain-lain. Hewan biasanya tertular pes dari gigitan kutu yang terinfeksi atau sebagai vektor. Hewan karnivora dan kucing peliharaan juga dapat tertular pes dengan memakan hewan pengerat yang terinfeksi bakteri atau dari luka gigitan hewan yang terinfeksi. Bakteri dengan bentuk penyakit pernapasan dapat menularkan penyakit ini ketika mereka batuk atau bersin. Karnivora liar juga yang mengidap penyakit ini tidak biasanya tampak sakit. Tanda-tanda pada hewan, terutama pada kucing, yang terinfeksi pes dapat meliputi kelesuan, depresi, anoreksia, muntah, diare, dehidrasi, demam, pembengkakan atau abses kelenjar getah bening yang mengalirkan cairan dari tempat paparannya. Misalnya, kelenjar getah bening submandibular jika kucing memakan jaringan yang terinfeksi. Lalu, nyeri otot, batuk, hemoptisis, dan penurunan berat badan pada hewan. Cegah dengan One Health. Pendekatan One Health yang dihubungkan dengan zoonosis berkembang ke penanganan emerging disease dan re-emerging disease, serta dikaitkan dengan pengendalian pandemi apabila terjadi kini dan di masa yang akan datang. Hal ini dalam bentuk pencegahan, persiapan untuk menghadapi dan respon yang dilakukan bila pandemi terjadi. PES merupakan penyakit potensial wabah yang perlu dilakukan dengan pendekatan ini, mengingat perlu kerjasama dalam menyelesaikannya. Sisi yang pertama adalah kesehatan manusia. Penyakit pes untuk diselesaikan dari sisi kesehatan manusia adalah menyiapkan sektor mana saja yang hendak dilibatkan, misalnya Dinkes, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan entomolog. Serta dalam kesehatan manusia juga perlu sasaran masyarakat yang hendak dibantu menyelesaikan masalahnya, yaitu terkait dengan populasi rentan yang mudah terjangkit oleh penyakit zoonosis ini. Sisi kesehatan hewan dapat dilakukan untuk menciptakan kesehatan hewan. Untuk mencegah penyakit pes adalah dengan pengawasan terhadap hewan-hewan yang berpotensi menjadi reservoir bakteri pes, seperti tikus dan marmut. Kemudian juga pemantauan kutu untuk mendeteksi adanya penyebaran infeksi. Ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara ahli veteriner dan juga ahli kesehatan masyarakat. Dari sisi kesehatan lingkungan, yaitu menciptakan lingkungan sehat dengan modifikasi lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah dan sisa makanan pada tempatnya, menutup lubang-lubang atau celah dinding bangunan lainnya untuk mencegah tikus masuk dan membuat sarangnya di dalam rumah. Selanjutnya adalah mengelola dan mengolah sampah, memisahkan antara jenis sampah organik dan anorganik, serta membuangnya pada tempat penampungan sampah yang sudah disediakan dengan rutin, dan apabila dimungkinkan dapat membuat pupuk kompos. Kemudian yang ketiga adalah menutup makanan. Tikus sangat senang dengan makanan manusia, sehingga penting untuk menyajikan dan menyimpan makanan dengan aman, karena jika sampai tikus mengkontaminasi makanan tersebut, yang terjadi adalah dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi yang mengkonsumsinya selanjutnya. Selanjutnya adalah membersihkan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan di dalam dan di luar rumah, terutama yang senang dilewati oleh tikus seperti dapur dan gudang. Yang terakhir adalah penggunaan insektisida ramah lingkungan. Harapannya dengan penggunaan insektisida ramah lingkungan ini dapat mengurangi kepadatan tikus, bahkan menghilangkan kepadatan tikus serta pinjal yang dapat menularkan bakteri pes kepada manusia. Selanjutnya adalah penerapan One Health di Indonesia. Penyakit pes adalah salah satu penyakit yang rawan menjadi wabah. Adanya penerapan One Health di Indonesia untuk menangani penyakit pes melibatkan integritas antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam suatu sistem yang terkoordinasi melalui sistem informasi zoonosis dan emerging infection disease dan surveillance terpadu. Untuk selanjutnya ditetapkan manajemen risiko dan pengambilan upaya pencegahan, deteksi, dan respon yang sesuai. Dengan koordinasi antara berbagai sektor, peningkatan sistem surveillance, edukasi masyarakat, dan pengendalian vektor, Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengendalikan wabah pes serta penyakit zoonosis lainnya. Pendekatan ini sangat penting, mengingat sifat penyakit yang dapat menyebar antara manusia, hewan, dan lingkungan. Selanjutnya adalah penerapan One Health di dunia yang melibatkan kolaborasi interdisipliner untuk meningkatkan
melindungi dan memelihara kesehatan manusia, satwa liar, dan ekosistem, serta mengadvokasi pendekatan terpadu terhadap tantangan One Health. Salah satu penerapan One Health di dunia yaitu dilakukan di Badlas National Park terkait Yersinia pestis, yaitu dengan edukasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Yersinia pestis, cara penularan, dan tanda-tanda kematian pada hewan pengerat. Dengan edukasi ini membantu masyarakat untuk dapat memahami cara paparan seperti menghindari kontak dengan hewan atau kutu yang terinfeksi. Kesimpulannya, CDC juga telah menerangkan bahwa penyakit menular satu ini atau penyakit PES adalah penyakit yang menyerang manusia dan mamalia lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan manusia biasanya tertular melalui gigitan kutu hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi atau dengan memegang hewan yang terinfeksi tersebut. Pendekatan One Health dalam penanggulangan penyakit PES bertujuan untuk mengintegrasikan upaya di bidang kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Dengan pendekatan ini, upaya pencegahan dan pengendalian wabah PES dapat lebih efektif karena semua faktor yang berhubungan dengan penyebaran penyakit diperhitungkan dan dikelola secara bersamaan.